Waalaikumsalam. Minta bila. Aku lebale nih. Oh, nagap ko to. Magkatay yung kinin nila. Oh, jangan apa aku antar ya balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Negati ini. Ngombe ketik. Midang ojok tin pedait nih. Midang, pedait. Kok ada temu ini? Aro, pada nak ketemu Jadi kan kadang ojok teh kan datang ke anak. Tejak merari langsung nih. Apa? Tejak merari. Sombong me bolasnya. Tejak merari. Anak, apa pada ribut tang mek anak? Pada ribut-ribut. Ini. Jombong peninduk teh doang. Nih ya mak, coba ada serius sama Eko nih datang-datang. Serun-serun sombong-sombong lalu, serun-serun kena merari. Apa ribut tang mek hantar kete-kete antene. Karena aku harap beraya na. Yang ini pengusaha rokok. Pengusaha dari merokok dulu. Tejak merari nih. Anaknya tejak merari. Rokok apa nih makan kosong-kosong nih? Penting anu ke kado. Oh nih model-model manusia ngerugian negara nih segini-gini nih. Kita cukai nembe nih. Yang perlu kan sebenarnya. Dia udah semua karena bercukai. Terus. Pokoknya iya deh. Yang penting salah-salah ruan. Selamat siang Bapak. Kami Ya. dapat info di sini ada yang jual rokok ilegal ya? Betul Pak. Ini orangnya ini yang jual rokok ilegal itu. Udah kuat. Yo, ini kan bukti nih. Ini apa ini? Rokok seolah haram ini. Bener kosong-kosongan. Ini Bu. Baik Bapak Ibu, ini rokoknya tidak dilengkapi pita cukai. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari barang kena cukai yang ilegal. Yang pertama itu pita cukainya palsu. Yang kedua, tidak dilengkapi pita cukai. Selanjutnya, pita cukainya bekas. Dan yang terakhir itu pita cukainya tidak sesuai peruntukan atau berbeda. Seperti itu ciri-ciri dari barang kena cukai ilegal. Pak, kalau kita jual rokok ilegal itu bisa masuk penjara ya? Betul Bapak. Kalau misalkan ada barang kena cukai yang seperti ini, itu bisa masuk penjara Pak. Udah diatur di Undang-Undang Cukai Pak. Yang mana kalau ada teman-teman kita atau bapak-bapak sekalian mau menyerahkan ataupun menawarkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang seperti ini nih. Nah, misalkan dia itu tidak dikemas untuk dijual sekarang dan tidak dilengkapi pita cukai seperti ini, dapat dipidana penjara selama paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun loh Pak. Dan ada lagi, kalau misalkan Bapak seperti ini dapat dipidana denda, yaitu paling sedikit 2 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harusnya dibayar loh Pak. Lebih baik legal kan daripada seperti ini. No, kano. Dengar mi ongkas tebadak buruk no. Nggih. Dia tekanggun jual rokok di narak pita cukai ne. Wah metajak anakku masih kode merari. Malik menjual-jual barang isine kena pembetahan penjara kena ngombe anakku. Sadar-sadar ente tau? Nggih. Si kena jualan? Nggih. Baik, benar sekali Bapak dan Ibu. Jadi peredaran dari barang kena cukai ilegal ini akan merugikan perekonomian negara, di mana akan menyebabkan persaingan yang tidak sehat antara produsen rokok yang legal dengan produsen rokok ilegal. Selain itu, peredaran rokok ilegal ini akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Saat penerimaan cukai itu tidak optimal, akan mempengaruhi dari penerimaan negara di sektor dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Di sisi lain, DBHCHT ini berperan penting dalam pembiayaan kesehatan, penegakan hukum, kesejahteraan petani, bahkan di industri hasil tembakau itu sendiri. Legal itu sangat mudah. Jadi, apabila melihat atau mendengar adanya peredaran barang kena cukai ilegal, tolong beritahu kami di Bea Cukai Mataram. Terima kasih.
lagi kembali menjumpai Eda dalam program Bincang Hangatnya hari ini, dan kami sudah menyiapkan tentunya informasi-informasi menarik yang bisa Anda simak sampai 1 jam ke depan. Dan pada hari ini kita akan membawa tema gempur rokok ilegal untuk meningkatkan pendapatan negara bersama dengan Bea Cukai Mataram dan juga pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Sekali lagi tema kita yaitu gempur rokok ilegal untuk meningkatkan pendapatan negara. Bagaimana menggempur rokok ilegal, memerangi rokok ilegal ini bisa berpengaruh pada pendapatan negara? Kita akan diskusikan ini. Kita akan berdialog hari ini bersama dengan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Pengelolaan Bea Cukai Mataram, Pak Adi Cahyanto. Selamat pagi, Pak Adi. Ya, baik. Dan berkali-kali ya bertemu dengan Bapak Adi ini berbicara terkait dengan gempur rokok ilegal yang tentunya Bea Cukai sudah bertahun-tahun ya melakukan sosialisasi ini. Dan hari ini juga bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lombok Utara yaitu Bapak Toto Suryanto Saputra SHMA. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, jauh-jauh datang ya dari tugasnya di KLU. Hari ini kita banyak berdiskusi tentunya dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara terkait dengan bagaimana gempur rokok ilegal ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara, tentunya dengan misi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Baik, saya langsung saja ke Bea Cukai Mataram yaitu Bapak Adi Cahyanto. Kita sudah sering sekali membahas ini Pak Adi, tapi untuk mengingatkan kembali kepada pemirsa dan mungkin banyak juga pemirsa kita yang belum memahami apa sih itu sebenarnya yang dimaksud dengan rokok ilegal. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Tuhan kasih. Jadi gempur rokok ilegal itu menjadi ikon bagi kami di Bea Cukai terutama, dan saat ini karena kami melaksanakan bersamaan dengan Pemda ini Pemkab Lombok Utara, akhirnya kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan yang masif. Nah, pasti pemirsa ketika jalan di hampir seluruh Pulau Lombok saat ini akan banyak mendapati sosialisasi ataupun baliho atau spanduk dan semacamnya yang isinya tentang gempur rokok ini. Nah, tadi yang disampaikan tadi apa sih sebenarnya rokok ilegal? Jadi rokok ilegal ini adalah rokok seperti yang Bapak Ibu konsumsi seperti biasa, tetapi yang tidak sesuai dengan aturan. Aturannya itu adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang cukai. Jadi kenapa tidak sesuai? Karena salah satunya dia tidak dilengkapi dengan bea cukai sebagai bukti bahwa rokok tersebut sudah membayar kewajibannya yaitu cukai. Jadi secara umum sebenarnya bisa disimpulkan bahwa rokok ilegal ini karena dia tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Kalau bicara ciri-cirinya nanti akan kami jelaskan lebih detail lagi. Jadi karena memang untuk mendeteksi atau mengidentifikasi apakah ini legal atau ilegal itu memang tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Jadi, saya yakin dengan kasat mata pun sebenarnya kita bisa mengidentifikasi sebenarnya. Nah, kalau begitu ciri-ciri rokok ilegal ini seperti apa? Ya, jadi tadi saya sampaikan ada yang bisa diidentifikasi dengan kasat mata, ada yang harus menggunakan alat. Kalau yang menggunakan alat, mungkin pemirsa pernah di bank itu ketika menabung atau mengambil uang akan dicek keaslian dari uang tersebut. Jadi uangnya asli atau palsu. Nah, itu menggunakan namanya alat deteksi atau money detector dengan menggunakan sinar UV atau menggunakan sinar ultraviolet. Nah, hampir sama di bea cukai ini untuk mengetahui apakah bea cukai yang dilekatkan di rokok itu asli atau palsu juga dapat digunakan alat ini. Ini salah satu untuk mendeteksi apakah ini legal atau tidak.
itu sumbernya yang pertama mereka karena dia tidak berizin. Ini yang pertama yang perlu dipahami oleh pemirsa dulu. Sudah ada pita cukainya sekalipun ternyata masih bisa ilegal. Kenapa? Karena yang memproduksi belum dimiliki NPWP nomor pokok perusahaan tarikan. Jadi sudah ada pita cukainya tapi yang produksi tidak punya izin, itu ilegal. Nah, kalau pengen tahu mana yang sudah berizin mana yang belum ya silakan tanya ke cukai. Nanti di akhir sesi kita sampaikan nomor yang bisa dihubungi untuk memastikan apakah ini sudah berizin atau tidak. Tapi sumber pertama ilegal karena dia tidak punya NPWP. Sumber ilegal yang kedua, dia sudah berizin, tetapi pita cukai yang diletakkan di rokoknya ini melanggar. Ada kurang lebih ada 4. Apa saja? Ya. Yang pertama tadi palsu. Jadi setelah dicek Bisa dipalsukan juga? bisa, cukainya? bisa. Ini karena bisa dipalsukan ini setiap tahun desain dari pita cukai ini berubah. Jadi Pak Kasat pun nanti juga pasti akan belajar terus setiap tahun karena desainnya berubah. Kami Jadi juga untuk menghindari pemalsuan. Menghindari pemalsuan. Di fitur-fitur pengamanan di pita cukai itu sudah dibuat sedemikian rupa yang setiap tahunnya menghindari dipalsukan. Jadi yang pertama itu pita cukainya palsu. Yang kedua, pita cukainya bekas. Ada nggak yang ketika dia menjual rokok itu konsumennya diminta untuk membuka di warungnya, buka. Jadi dibuka bungkus rokoknya itu pelan-pelan supaya pita cukainya itu nggak robek, dikumpulkan. Terus nanti dikembalikan lagi ke pabrik. Atas dia mengembalikan itu dia dapat sebagai kompensasi. Dipakai lagi lah oleh pabrikan, KL lagi. Artinya kan yang bayar pita cukai kan dari sekian banyak yang nanti dijual hanya 1 kali saja dia bayar pita cukainya. Bahkan yang menggunakan pita cukai bekas dia belum bayar juga. Itu jadi yang kedua, pita cukai bekas. Yang ketiga, pita cukainya berbeda. Pita cukainya berbeda maksudnya gini. Ada jenis-jenis hasil tembakau, SKT, SKM, TIS. SKT itu sejarah kretek tangan. Sejarah kretek tangan itu dia dibuatnya full menggunakan tangan manusia. Kalau SKM itu ada intervensi mesin, makanya dia SKM, sejarah kretek mesin. Yang ketiga, contoh untuk hasil tembakau adalah TIS, tembakau iris. Nah ini masing-masing itu pita cukainya berbeda-beda, baik tarif cukainya maupun bentuk pita cukainya itu sendiri. Nah ini disalahgunakan. SKT ditempelkan di rokok SKM, TIS ditempelkan di SKT, tidak boleh. SKT ditempeli yang SKT, SKM ditempeli di SKT. Kenapa ini terjadi? Karena memang ada perbedaan tarif tadi. SKT itu tarifnya lebih murah dibandingkan SKM. Maka produsen SKM kalau dia berpikir jahat, saya produksi SKM tapi saya beli pita cukainya SKT karena saya bayarnya jadi lebih murah. Nah, ini nakal ini, ilegal ini. Apalagi TIS. TIS itu satuan hitungnya pakai gram, pakai berat. Kalau SKT, SKM karena rokok itu batal, jelas tidak bisa dipakai. Tapi nekat juga nih, rokok bukan dari TIS. Baik, nah ini dia ya, kalau tidak disosialisasikan seperti ini, seperti saya pun tidak akan mengetahui itu akan itu rokok ilegal apa tidak, karena yang kita lihat secara kasat mata, oh ini sudah ada pita cukainya, berarti ini legal. Ya. Mungkin saya setuju dengan masifnya sosialisasi seperti ini, ada masyarakat juga teredukasi bahwa ternyata banyak juga cara-cara kecurangan yang perlu kita antisipasi, seperti itu kita ketahui. Baik, saya ke Pak Toto dulu. Pak Toto, apa kabar KRU usianya yang 15 tahun ya? Iya, 15 tahun, masih muda. Iya, masih remaja. Masih lagi ini berbunga. Ya,
kemudian dari data BPS dari segi kemiskinan itu menurun, ada 1,11% penurunannya. Dan sekarang tingkat kemiskinan hanya di angka 25,95%. Ini tentunya menjadi atensi pemerintah secara terus-menerus gitu. Dan kemudian angka stunting juga seperti itu ya, karena tetap program pemerintah juga budgetingnya mengarah ke sana sesuai dengan arahan dari pusat seperti itu gitu. Itu terjadi penurunan sebanyak 19,5%. Ya, artinya walaupun masih banyak mungkin nanti PR yang harus dikerjakan ke depan, tapi alhamdulillah masyarakat sudah bisa merasakan kemajuan. Harusnya semakin tua usia semakin banyak angka yang ditekan ya, kemiskinan, stunting, kemudian dengan kesejahteraan dan pengembangan SDM masyarakat di sana. Baik, kalau berbicara hasil tembakau, Pak Toto, seperti apa kondisi di KM saat ini? Hasil tembakau di Kabupaten Lombok Utara sendiri, di sana sudah ada 4 kelompok ya sekarang yang memang aktif melakukan budidaya. Tentunya ini dalam hanya di wilayah Kayangan dan Gangga yang memang sekarang masih banyak kelompoknya, dan itu di bawah pembinaan juga dari terkait karena di Dinas Pertanian dan kemudian di pemerintah. Karena perlu diketahui oleh pemirsa sekalian bahwa sesuai dengan PMK 215 tahun 2021 terkait dengan penggunaan, kemudian pembagian, penggunaan, pengelolaan dan evaluasi dana BPS. Kita di Kabupaten Lombok Utara mendapatkan sekitar 17 miliar untuk tahun 2017 miliar, dan itu dibagi menjadi 30 juta, antara lain 50% itu untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian 40% untuk kesehatan, dan 10%-nya untuk penegakan hukum. Penegakan hukum melalui sosialisasi, kemudian operasi pasar, operasi pemberantasan pasar, dan juga ada pembentukan KIHT. KIHT itulah yang kita lagi upayakan sekarang agar bisa terbentuk di KMU, karena dengan semakin munculnya banyak petani, kemudian ada produsen juga, itu tentunya akan mendorong pendapatan pemerintah dari sektor itu. Dan kemudian juga salah satu upaya untuk memberantas rokok ilegal itu sendiri, karena upaya pemberantasan yang kita lakukan sekarang tidak cukup hanya dengan kita melakukan penegakan hukum, mengambil atau melakukan penyitaan rokok, tapi dengan munculnya kita mendorong munculnya industri baru yang rokok lokal. Nah, itu tentunya nanti akan sebagai salah satu opsi untuk rokok yang dari luar yang ilegal ini bisa masuk ke wilayah. Artinya semakin banyak produk legal, rokok legal semakin banyak di daerah kita, maka akan menekan atau mengurangi rokok ilegal yang datang dari luar daerah. Dan seperti kita lihat ini menjadi perhatian kita semua, semakin gencar Bea Cukai ini dalam melakukan sosialisasi kumpul rokok ilegal. Semakin kesini saya lihat semakin banyak, semakin beragam merek-merek rokok ilegal yang bertebaran di masyarakat seperti itu. Dan rokok-rokok besar yang dulu kita kenal, produk-produk besar yang dulu kita kenal, seperti sekarang sudah mulai agak tenggelam seperti itu. Nah, kaitannya dengan hal ini sebenarnya apa sih hubungannya dengan kecakapan negara? Jadi tadi sudah disampaikan Pak Kasat. Jadi nantinya penerimaan cukai dari yang saya sampaikan tadi yang kita cukai, ketika dia legal maka dia akan melaksanakan kita cukai. Nah, untuk mendapatkan kita cukai dia harus membayar yang kemudian kita sebut penerimaan cukai. Ini ke kas negara, jadi tidak ada bea cukai. Memang lurusnya ngambilnya kita cukainya di bea cukai pertama, tapi bayarnya itu langsung ke kas negara. Jadi tidak ada transaksi kas. Jadi hati-hati para pemirsa kalau ada yang sampai ada yang menjanjikan misalnya penjual kita cukai, nah ini berarti berjual. Karena
Pita cukai itu hanya bisa dibeli di kantor di Lombok itu di Bea Cukai Utara. Jadi nanti pembelian pita cukai ini akan menambah penerimaan cukai dari Bea Cukai Utara. Nah, kalau ini dilakukan, transaksi ini dilakukan oleh seluruh bea cukai di Indonesia, maka penerimaan cukai yang menjadi salah satu andalan penerimaan negara itu akan menjadi semakin besar. Nah, komitmen dari pemerintah pusat akan mengalokasikan sebagian dari cukai ini kembali ke daerah dalam bentuk namanya dana bagi hasil. Karena ini dari cukai, maka disebut dana bagi hasilnya adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau jual. Jadi masyarakat di daerah nantinya seperti yang disampaikan Pak Kasat tadi, 50% untuk kebutuhan masyarakat, 40% untuk kesehatan, 10% untuk penegakan hukum, itu akan dikembalikan lagi, Pak. Jadi BPJS ini apa ya, semacam dana yang diperolehnya dari para produsen tadi yang kemudian dikembalikan lagi ke wilayahnya, ke daerahnya. Jadi semakin banyak yang ilegal, ini akan menekan dari benar mereka tadi ya. Mereka melihat, Pak, ini semakin banyak yang ilegal. Nah, pengaruhnya apa? Yang legal jadi nggak dapat tempat, Mbak. Ketika yang legal nggak dapat tempat, ya penerimaan cukainya itu karena yang ilegal ini nggak bayar pita cukai. Dia nggak, tadi kalaupun dia melokasi pita cukai, pita cukainya palsu. Dia nggak bayar ke negara. Makanya ini kita menyatakan perang. Makanya slogannya adalah tempur rokok ilegal, Pak Kasat. Agak keras, agak mungkin bagi beberapa orang memahaminya ini kok kayak mau perang lagi. Kita menyatakan perang ya Pak Kasat. Kita menyatakan perang, tapi sama yang ilegal. Kalau yang sudah legal, justru kalau tadi seperti sampaikan Pak Kasat tadi, ditarik masuk dan difasilitasi ke KIHT tadi. Jadi KIHT ini kok bisa KIHT sebagai instrumen untuk memerangi rokok ilegal? Karena yang masuk ke sana nanti akan kita minta untuk jadi legal. Yang sebelumnya dia ilegal ketika dia berproduksi masing-masing masuk ke dalam KIHT, sekarang disebut APHT Pak Kasat, aglomerasi pabrik aset pemurnian, itu nanti akan jadi legal di sana. Dia dapat NPWP-BKC. Nah, dengan dia dapat NPWP-BKC, dia lakukan pemesanan pita cukai. Nah, penerimaan cukai ini naik dari situ. Rambutnya seperti itu. Baik, ya, jadi ini mungkin yang menjadi belum banyak dipahami oleh masyarakat, kenapa bea cukai selalu menyatakan perang begitu ya terhadap rokok ilegal, karena memang mereka tidak sadar, masyarakat tidak menyadari bahwa dampaknya sebenarnya ke mereka sendiri seperti itu. Baik, namun hanya karena kurangnya pemahaman, kemudian yang ini kesadaran. Tidak paham tapi nggak sadar. Iya, paham tapi nggak sadar. Ini sama artinya juga ya. Sudah disosialisasi tapi masih nekat Pak Kasat. Baik, Pak Adi, dari tadi Pak Adi banyak membahas tentang cukai ya. Mungkin perlu dijelaskan apa sih yang kita agak kasih sedikit apa sih cukai itu. Sebenarnya cukai ini sama seperti pajak, penerimaan negara. Cuman cukai ini hanya dikenakan untuk barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi tidak semua barang bisa dikenakan cukai. Yang bisa dikenakan itu nanti disebut namanya barang kena cukai atau BKC. Saat ini di BKC itu baru ada 3, etil alkohol, kemudian minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Nah, rokok itu termasuk dalam jenis hasil tembakau. Jadi sigaret, kalau biasanya sigaret. Nah, situ ada juga yang lainnya, misalnya vape, vape, itu juga termasuk hasil pengolahan tembakau lainnya. Untuk saat ini barang kena cukai ini baru 3 ini, mereka belum bisa bertambah, tapi dimungkinkan. Untuk prosesnya untuk menambah jenis barang kena cukai itu panjang, harus rapat juga sama DPR, harus disetujui oleh semua pihak dulu. Karena filosofi dari cukai, dari kita kembali, karakteristik khususnya barang kena cukai itu karena peredarannya harus diawasi, peredarannya harus diawasi. Konsumsinya perlu dikendalikan, bukan dilarang, tapi dikendalikan. Kalau dilarang ya jelas berarti tidak boleh. Ini boleh, tetapi tidak
harus dilakukan pungutan negara untuk keadilan dan kesehatan. Keadilan maksudnya apa? Contoh misalnya, barang kena cukainya berupa minuman keras. Dia ketika mengkonsumsi mabuk, maka orang yang ada di sekitar dia terganggu. Pak Kasat misalnya sebagai yang bertugas menjaga ketertiban, mengamankan dia. Nah ini kalau dia melakukan itu terus, ini kan merugikan semua masyarakat. Makanya diatur. Oh, kamu boleh mengkonsumsi tapi di tempat yang sudah ditentukan, misalnya atau di rumah. Kalau dia minum tapi minumnya di jalan, sudah pasti diamankan oleh Kasat. Apalagi mengganggu banyak orang. Nah, termasuk merokok, Mbak. Merokok tidak pada tempatnya. Nah, ini juga jadi perhatian juga nih. Tentang sudah bayar, sudah legal, rokoknya sembarangan, Pak. Ya, orang yang menghirup asap rokok itu juga berpotensi untuk kena dampak kesehatannya. Nah, inilah ketika membayar cukai, alokasi cukai nanti yang kembali ke 3 jalan tadi, Pak, 40%-nya untuk kesehatan. Nah, ini bisa dipakai untuk bangun puskesmas atau sarana-prasarana infrastruktur yang ada di rumah sakit. Tujuannya untuk mengobati yang kena dampaknya. Nah, kalau ilegal, Mbak, ada dana itu. Jadi yang sakit ya sudah bayar sendiri, tidak ada untuk asuransi atau apa, Pak, alasannya. Nah, tapi kalau dia yang legal, nanti masih ada 40% untuk membantu. Jadi, ya harapannya pemerintah Pak, dengan adanya sosialisasi tentang rokok ilegal ini tentunya masyarakat jadi sadar. Setelah paham sadar. Nah, jadi kalau Mbak Eka tadi bilang sudah berkali-kali disosialisasikan tapi masih nekat juga, ya ini yang akhirnya kita kontrol juga. Masyarakat harus sadar untuk kemudian beralih dari yang ilegal menjadi legal. Kesadaran itu jadi nantinya yang akan menimbulkan kepedulian juga, seperti itu ya, walaupun sudah paham sadar tapi nggak peduli, ya sama saja bohongnya seperti itu. Baik, Pak Toto dari KLU ini apakah ada produk hasil tembakau di KLU? Untuk sementara ini, alhamdulillah kita sudah satu perusahaan kemarin di daerah Gaza, itu kalau tidak salah namanya Pak Mudah. Jadi beliau aktif sekali kemarin berhubungan dengan kami, dengan daerah fasilitasi untuk mengurus imigrasi. Ya, dan sekarang bagi tahap produksi, ya ada juga yang sudah masuk kami itu dua permohonan. Ini yang lagi kami komunikasikan dengan Pak Wijaya, Pak Adi kemarin, dan insya Allah dalam waktu dekat ya Pak Adi, dan informasinya 8 hari kita harus clear izinnya. Ya. Kalau kondisi petani tembakau di daerah KLU ini seperti apa? Banyakkah petani tembakau di sana? Untuk sementara ini tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa dari wilayah KLU dan Gaza, karena memang sangat memungkinkan lah untuk dilakukan pertanian. Berarti di wilayah timur sana? Iya, di wilayah timur sana. Baik, dan sudah banyak petani tembakau di sana, dan ada juga yang sudah tergerak begitu untuk mengurus NPWP. Ya, baik. Kalau untuk proses perizinannya di Kabupaten Lombok Utara seperti apa? Kalau itu proses perizinan, nah ini perlu diketahui oleh pemirsa semua. Artinya sangat mudah dan kemudian tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi ini yang selalu kami sosialisasikan itu sekilas atau mungkin dilengkapi oleh Pak Adi. Itu minimal ada syarat mempunyai lahan 2 arus. Jadi lahannya itu minimal 2 arus. Kemudian di sana harus ada NIB. Nah NIB inilah yang jadi tugas kami di pemerintah daerah memfasilitasi. Dan kemudian nanti setelah memiliki itu dengan dia juga permohonan, nanti akan ada tim yang survei cek lokasi ke lokasi permohonan nanti apakah sudah layak untuk tidak diberikan izin. Kemudian kekurangannya pun nanti kami akan memfasilitasi seperti itu. Kami minta komunikasi dengan kita sampai dengan nanti proses urusan itu selesai. Dan kemudian tidak hanya izin, kami sosialisasikan juga ke masyarakat
itu nanti Bapak pembibitannya dari sana, bantuan permodalan dari sana, bagaimana mengolah itu menjadi tumbuh baik juga dari sana. Dan kemudian nanti kalau ada timbul pertanyaan, kita alatnya dari mana Pak? Nanti bagaimana proses manajemennya, bagaimana proses membuat sausnya, itu dinas perintah pok kalau di utara itu dilaksanakan pelatihan seperti itu. Dan kemudian setelah mereka mendapatkan proses pelatihan, dibantu juga alatnya, kemudian sampai dengan proses produksi, pengemasan dan penjualan juga difasilitasi. Sangat mudah, hanya tinggal keinginan dan masyarakat. Betul sekali, karena banyak juga Pak Toto masyarakat kita yang sebenarnya ingin menekuni ini seperti itu, ingin menekuni atau membuka usaha hasil tembakau ini, namun terkendala mungkin mereka terkendala kekhawatiran nanti modalnya ini pasti besar, pengurusannya pasti ribet dan kemana itu yang mereka sebenarnya belum terketahui seperti itu. Padahal sebenarnya caranya mudah dan banyak juga ternyata fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Ya, baik. Pak Toto dan juga Pak Adi, nanti kita akan melanjutkan kembali obrolan kita. Pemirsa nanti jangan kemana-mana, tetap saksikan kami di Bincang Masyarakat. Waalaikumsalam. Minta bila? Aku balik nih. Oh, nagap ko to. Magkatay ka kini nila. Oh, jangan apa aku antar ya balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Negati ini. Ngombe ketik. Midang ojok tin pedait nih. Midang, pedait. Kok ada temu ini? Aro, pada dan ketemu Jadi kan kadang ojok teh kan datang ke anak. Tejak merari langsung nih. Apa? Tejak merari. Sombong bolasnya. Tejak merari. Anak apa pada ribut tang mek anak. Pada ribut-ribut. Sombong peninduk teh doang. Nih ya mak, coba ada serius sama Eko nih datang-datang. Serun-serun sombong-sombong lalu, serun-serun kena merari. Apa ribut tang mek hantar ketika antene. Karena aku harap beraya na. Yang pengusaha rokok. Pengusaha dari merokok dulu. Tejak merari nih. Anaknya tejak merari. Rokok apa nih makan kosong-kosong nih? Penting anu ke kado. Oh nih model-model manusia ngerugian negara nih segini-gini nih. Kita cukai nembe nih. Yang perlu kan sebenarnya. Dia ada urusan semua negara cukai. Terus. Rokok iya ada. Yang penting salah-salah ruan. Selamat siang Bapak. Kami dapat info di sini ada yang jual rokok ilegal ya? Betul Pak. Ini orangnya ini yang jual rokok ilegal itu. Udah kuat. Yo, ini kan bukti nih. Ini apa ini? Rokok seolah haram ini. Bener kosong-kosongan. Ini Bu. Baik Bapak Ibu, ini rokoknya tidak dilengkapi pita cukai. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari barang kena cukai yang ilegal. Yang pertama itu pita cukainya palsu. Yang kedua, tidak dilengkapi pita cukai. Selanjutnya, pita cukainya bekas. Dan yang terakhir itu pita cukainya tidak sesuai peruntukan atau berbeda. Seperti itu ciri-ciri dari barang kena cukai ilegal. Pak, kalau kita jual rokok ilegal itu bisa masuk penjara ya? Betul Bapak, kalau misalkan ada barang kena cukai yang seperti ini, itu bisa masuk penjara Pak. Udah diatur di Undang-Undang Cukai Pak. Yang mana kalau ada teman-teman kita atau bapak-bapak sekalian mau menyerahkan ataupun menawarkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang seperti ini nih. Nah, misalkan dia itu tidak dikemas untuk dijual besaran dan tidak dilengkapi pita cukai seperti ini, dapat dipidana penjara selama paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun loh Pak. Dan ada lagi, kalau misalkan Bapak seperti ini
dapat dipidana denda, yaitu paling sedikit 2 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harusnya dibayar loh Pak. Lebih baik legal kan daripada seperti ini. No, kanu. Dengar mi ongkas tebadak buru no. Nggih. Dia tekanggun jual rokok di narak pita cukaina. Wah metajak anakku masih kode merari. Malik menjual barang isine kena pemerintah penjara kena ngombe anakku. Sadar-sadar enten tau? Nggih. Si kena jualan? Nggih. Baik, benar sekali Bapak dan Ibu. Jadi peredaran dari barang kena cukai ilegal ini akan merugikan perekonomian negara, di mana akan menyebabkan persaingan yang tidak sehat antara produsen rokok yang legal dengan produsen rokok ilegal. Selain itu, peredaran rokok ilegal ini akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Saat penerimaan cukai itu tidak optimal, akan mempengaruhi dari penerimaan negara di sektor dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Di sisi lain, DBHCHT ini berperan penting dalam pembiayaan kesehatan, penegakan hukum, kesejahteraan petani, bahkan di industri hasil tembakau itu sendiri. Legal itu sangat mudah. Jadi, apabila melihat atau mendengar adanya peredaran barang kena cukai ilegal, tolong beritahu kami di Bea Cukai Mataram. Terima kasih. juga pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Dan tadi di segmen pertama kita sudah banyak membahas ya bagaimana Kabupaten Lombok Utara mendukung ya para petani tembakau yang ingin memproduksi hasil tembakau dengan fasilitas-fasilitas yang dengan dukungan dan tentunya fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara yang mendukung pengurusan izin, fasilitasi pengurusan izin dan juga berbagai macam dukungan ya tentunya dari Kabupaten Lombok Utara untuk mendukung para petani tembakau ini. Dan saya ke Pak Kuto lagi nih, apa manfaat dari program gempur rokok ilegal itu terhadap perekonomian masyarakat? Jadi kalau ditanya manfaatnya, tadi yang pertama sudah disampaikan Pak Adi, itu tentunya penerimaan negara. Nah, penerimaan negara ini berhubungan juga dengan yang saya sampaikan terdahulu, yang pembagian kepada pemerintah daerah menjadi 50% di bidang masyarakat, kemudian 40% kesehatan dan 10% di penegakan. Nah, ini yang 50% dengan 40% inilah yang perlu kita sosialisasikan agar masyarakat mengetahui itu. Nah, salah satu contoh di kesehatan saja, tadi mungkin belum disebutkan oleh Pak. Ambulan desa itu dibeli juga dari BPHC. Kemudian BPJS kita juga dari BPHC. Ada juga namanya kartu KIS di situ, dibayarkan dari sana. Jadi uang yang kemudian dibayar oleh masyarakat melalui pajak itu kembali lagi ke masyarakat, bukan pemerintah. Baik, tidak menutup kemungkinan Pak Adil kalau DBHCHT kita ini banyak begitu di pemerintah daerah, tidak menutup kemungkinan BPJS itu bisa gratis. Oh iya, sekarang kan kalau masih harus pilih-pilih nih, tidak semuanya, karena terbatas masih Mbak. Jadi karena jumlahnya banyak, ya tadi yang Mbak bisa saja semuanya kan. Tapi dengan intinya harus dengan syarat kita harus konsumsi yang legal. Karena kalau yang banyak yang ilegal ya nggak ada ilegal lah itu. Jadi mau BPJS gratis tapi tetap itu ilegal. bisa tercapai gitu ya. Oke, jadi connect ya di sini. Baik. Pak Toto, tadi kan sudah dijelaskan ada 50% untuk dana DBHCHT ini, 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Ini kalau aplikasinya di KRU seperti apa? Yang 50% tadi, ini ada OPD pengampu.
dari program kegiatan yang dilaksanakan selama ini itu mengacu kepada bagaimana pemberdayaan dari petani tembakau sendiri. Itu tidak hanya dari mulai pembibitan sampai dengan bisa dijual seperti itu, tapi juga sarana infrastrukturnya juga dibenahi oleh pemerintah daerah. Nah, misalnya yang salah satu contoh di daerah pertanian tembakau tersebut, irigasinya belum bagus, itu juga dibenahi irigasinya. Bahkan kemarin kita juga sudah ada koordinasi dengan Dirjen Keuangan ya, terkait dengan susunan RKP untuk tahun 2024 itu akan dibangun embung di wilayah yang ada pertanian tembakaunya, jadi untuk memfasilitasi bagaimana pertanian tembakau itu pengairannya juga bagus di lokasi Indonesia. Ya, jadi tidak hanya banyak hal yang bisa dilakukan. Baik, Pak Adi, ini kan alokasi BPHJAD ini paling besar begitu ya untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu 50%. Alasannya mengalokasikan ini paling besar di sektor ini apa alasannya? Ya, kalau alokasi ini yang mengatur di Direktorat Jenderal Perubahan Keuangan tapi memang ya pasti ada hal yang menjadi pertimbangan mereka. Tapi yang patut dicatat begini mereka, meskipun yang mendapat porsi besar adalah kesejahteraan masyarakat 50%, kemudian kesehatan 40%, tapi yang 10% ini akan membantu mewujudkan yang 90 ini. Sosialisasi itu masuknya di 10%. Iya. Kalau nggak ada acara seperti ini, tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pak Toto, OPD-OPD yang lain, kan mereka nggak paham. BPHJAD ini kemana, dipakai untuk apa, jangan-jangan mereka bersusun sama kita nih. Ya, betul sekali. Dipakai untuk mengapa nggak dibagi ke masyarakat. Karena tadi yang diceritakan Pak Toto kan juga ternyata banyak, dan itu dimungkinkan nih Pak Toto. Maksudnya untuk dikembalikan lagi ke masyarakat, tergantung kebutuhannya apa. Nah, artinya sini di JPK kita sudah mendesain yang tadi disampaikan Pak Toto, yang dari masyarakat akan kembali lagi ke masyarakat. Masalah persentase bisa jadi akan berubah. Seperti dulu kan penegakan hukum 20% kan kata begitu. Sekarang turun nggak jadi 10%. Nah, tapi ya kita menyesuaikan. Walaupun turun dari 20% ke 10%, tapi intinya kegiatan yang diperbolehkan dengan menggunakan 10% ini kita laksanakan semaksimal mungkin untuk mendukung capaian yang 90%. Jadi dijaga supaya tepat sasaran juga ya Pak. Jadi yang 10% ini menopang 90%, mendukung realisasinya 90% itu. Kalau untuk meningkatkan pendapatan negara melalui program BPHJAD, apa program yang dilakukan oleh Bea Cukai? Ya, yang pasti kalau kami, karena kami bergerak di yang 10% tadi Mbak, kami akan terus bekerja sama dengan Pemda, dalam ini Pemda Lombok Utara. Tidak hanya dari Kominfo, tidak hanya dari Satpol PP, bisa jadi seluruh OPD akan kami lihat untuk melakukan sosialisasi. Jadi di 2024 nanti kami berharap dari Lombok Utara bisa mengalokasikan anggaran untuk memberikan sosialisasi yang pertama justru ke ASN. ASN-nya Pak Toto. Karena ASN ini kan nanti menjadi duta untuk menyampaikan ke siapa? Ke keluarganya, ke tetangganya. Karena ASN-nya banyak. Nah, mereka yang pertama kali akan disasar untuk sosialisasi. Bapak Ibu dapat penghasilan dari APBD atau APBN. Kalau sampai Bapak Ibu mengkonsumsinya yang ilegal, ini kan justru produktif nih, outcome dari kegiatan rokok ilegal ini. Itu sosialisasi akan terus kita gencarkan. Yang pertama sasarannya adalah ASN. Harapannya dengan ASN paham, sadar, dan masif. Kemudian kegiatan operasi, itu juga akan
kemudian dilakukan operasi, baik itu sifatnya operasi pasar maupun operasi pemberantasan. Kalau sudah ngomong operasi pemberantasan, ya sudah nggak bisa tawar-tawar lagi. Artinya kita sudah memberikan sosialisasi, kita sudah memberikan pemahaman, harapannya mereka sadar. Kalau nggak sadar juga, ya maaf, kami dari timnya Pak Toto nanti akan melakukan penindakan termasuk penyitaan atas ilegal yang masih beredar. Nah ini dia Pak Toto, menurut Pak Toto ini gencar dilakukan pemberantasan seperti itu. Apakah menurut Pak Toto ini efektif tidak operasi pasar atau operasi pemberantasan ini untuk menekan rokok ilegal peredaran? Ya jelas sangat efektif Mbak ya, karena memang itu upaya, salah satu upaya yang bentuk penegakan hukum yang harus dilakukan, karena memang ada dasar hukumnya juga, aturan pidananya juga sudah jelas. Tapi kembali lagi kami bersama rekan Bea Cukai juga tidak melulu melakukan penegakan dalam hal soal aturan, tapi kami lebih gencar untuk bagaimana sih merangkul masyarakat, menimbulkan kesadaran sendiri dari masyarakat melalui sosialisasi seperti ini. Kemudian masyarakat mengetahui bahwa kembali lagi dana ini kembali lagi ke mereka, seperti itu. Jadi membayar pajak untuk mereka sendiri. Gitu. Jadi dengan timbulnya kesadaran untuk membayar pajak dengan mengkonsumsi atau memproduksi yang legal, tentunya nanti pemberantasan seperti itu juga akan semakin berkurang, gitu kan? Karena memang nanti muncul produk-produk legal yang dengan secara sendirinya ini kita berharap seperti itu, dengan secara sendirinya mereka yang produsen ilegal ini kalah dengan munculnya rokok ilegal, bahkan skala bisa dibilang skala lokal mungkin seperti tadi disampaikan, yang lokal ini tidak kalah sebenarnya, tidak kalah sebenarnya, hanya karena masalah mereka mungkin belum bisa secara pemasaran packagingnya seperti apa yang bisa menarik perhatian. Nah, itulah yang lagi kita lakukan pembinaan kepada usaha-usaha lokal agar branding mereka nanti juga bisa menasional atau seperti itu. Kalau di Kabupaten Lombok Utara sendiri, tempat-tempat atau daerah-daerah yang rawan terjadinya peredaran rokok ilegal ini di wilayah mana saja? Ini boleh kita sampaikan tidak Pak? Karena mungkin memang agar bisa diantisipasi juga ya, oleh masyarakat kita. Ya, jadi begini. Jadi dalam proses penegakan hukum ini memang ada tim surveillance kami itu, ini bentuknya undercover juga. Jadi mereka ini yang bertugas untuk mencari lokasi-lokasi titik di mana beredarnya rokok ilegal. Kemudian kami lakukan pemetaan. Nah, untuk di tahun 2023 ini kebetulan itu ada di wilayah banyak peredaran. Jadi kami juga lebih masif untuk melakukan penindakan di sana. Nah, tentunya ini di tempat-tempat lain juga ada peredaran. Tapi kami juga sekarang menyasar kepada jasa ekspedisi. Nah, jadi kami perlu diketahui oleh pemirsa semua juga, kami juga melakukan pemberantasan itu tidak hanya di Bengkulu saja, bahkan kami jasa pengiriman juga kami. Karena modus beredarnya rokok ilegal ini tidak hanya mereka melepas rokok di toko kecil atau toko besar begitu, ada juga melalui pengiriman melalui ekspedisi. Kemudian ada juga yang memiliki gudang khusus, kemudian ditempatkan di sana hanya sebagai tempat transit, kemudian beredar lagi. Nah, ini kami pantau semua. Tapi alhamdulillah kalau di wilayah KMU sendiri, jasa-jasa ekspedisi ini kooperatif bekerjasama dengan kami, tidak ada yang berbilang memfasilitasi lah, bisa dikatakan memfasilitasi. Tapi tetap kami lakukan pemantauan. Baik, oleh karena itu pemirsa, bagi Anda yang memiliki atau yang menggeluti usaha di bidang produksi hasil tembakau ini, jangan malas-malas ya untuk mengurus izinnya. Nama izinnya adalah NPWPKJ ini. Nah, kalau mau mengurus ini gimana Pak Adi?
Iya. bea cukai atau di pemerintah daerah? Sebelum datang kami, jadi posisi kami di bea cukai ini hilir. Nah, nanti hulunya biasanya di perizinan TSP ya. Biasanya di dinas tempat dan di dinas utara ini akan mendapatkan namanya NIB. NIB ini Tapi alurnya ini ke Pemda dulu, Iya. ke perizinan dulu. Iya. Jadi ke Pemda untuk mendapatkan NIB. Nah, nanti ketika NIB-nya ini sudah dapat, tanpa menunggu pemenuhan persyaratan yang lain, silakan ajukan ke bea cukai. Persyaratannya nanti ada beberapa, ada banyak. Selain NIB ada. Tetapi ketika NIB sudah dapat, ini sebenarnya sudah 50% mereka. Silakan daftar dulu ke bea cukai Mataram. Tadi sudah disampaikan Pak Kasat tadi, akan ada tim cek lokasi dari bea cukai yang akan mengecek di tempat yang didaftarkan tadi. Pemenuhan persyaratan terkait luas lahan, misalnya 200 meter persegi atau 2 are. Kemudian dia terpisah dari tempat tinggal, dia tidak berbatasan dengan rumah sakit, dengan masjid, dengan sekolah. Nah, itu semuanya akan dilakukan pengecekan lokasi. Begitu ini sudah memenuhi syarat, baru masuk ke tahap kedua. Tahap keduanya, jadi tahap pertama tadi bea cukai dilaksanakan cek lokasi tadi. Begitu cek lokasi memenuhi syarat, masuk ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini akan mengajukan persyaratan-persyaratannya. Salah satunya NIB tadi mereka. Jadi NIB ini yang paling sulit, yang paling sulit. Tapi bukan tidak mungkin. Saya lagi tadi disampaikan Pak Toto, semuanya tidak mau dengan niatnya mau terbuka. Karena saya yakin di perizinan Pemda Lombok Utara juga pasti akan membantu mengasistensi sampai bisa menggunakan NIB. Nah, kenapa perizinan untuk industri jasa tembakau ini agak sulit atau mungkin agak lama prosesnya? Karena memang kategorinya termasuk kategori high risk, Mbak. Nah, ini teman-teman industri yang paling tahu. Jadi ketika proses perizinan itu semuanya disampaikan melalui OSS, dia membuat manajemen risiko. Ini industrinya termasuk industri yang low risk atau high risk. Kalau dia berisiko tinggi, persyaratannya nanti akan ada ditambah dengan perizinan. Kalau tidak, dia cukup misalnya hanya sekadar pemberitahuan. Tapi kalau dengan perizinan, tadi contohnya yang hasil tembakau itu termasuk yang high risk. Dia berisiko tinggi, Pak. Kenapa? Karena dampaknya tadi loh, Pak. Orang merokok nggak masalah kan, yang kena asapnya. Nah, dia harus paham industri Anda bisa mengganggu kesehatan orang di sekitarnya, makanya Anda harus ajukan perizinannya. Seperti itu. Nanti kalau persyaratan ini sudah dipenuhi semua, Mbak, bahkan kami bisa terbuka. Jadi nanti ada proses tambahan di ketentuan yang baru. Calon produsen ini atau calon pabrik ini juga harus menyampaikan presentasi proses bisnis. Seperti apa sih proses bisnis yang tadi? Tentunya kalau seperti yang kemarin di Lombok Utara itu hanya TIS. Kalau TIS kan sederhana, dia hanya tajam, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan, diberikan merek, packing, selesai. Tapi kalau rokok tentunya prosesnya lebih panjang lagi, karena dia akan dilinting, kemudian dimasukkan ke kemasannya atau bungkusnya. Di bungkusnya sendiri di sini sudah melalui proses pembuatan merek atau etiket dan panjang prosesnya. Kalau masyarakat yang sudah mendapatkan NPWPKJ, apa keuntungan yang didapatkan? Keuntungan yang didapatkan yang pertama secara usaha, karena dia legal, dia sudah tenang, nggak dikejar-kejar lagi, dia juga senang. Kejar-kejar lagi memperoleh. Kalau tidak pasti ada yang mantau terus. Iya. Masih produksi dia, tapi legal. Nanti dengan pelangnya mirip dengan tempel depan rumah. Iya. NPWPKJ ada patok, ada NPWPKJ-nya. Itu paling tidak dia secara usaha dia tenang. Kemudian yang kedua tadi, dia juga akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lain yang tadi sudah dijelaskan Pak. Misalnya, Pak, ini saya untuk produksi tembakau saya butuh bibit, atau butuh mesin-mesin untuk nanti saya bikin rokoknya, itu bisa difasilitasi oleh pemerintah. Karena yang prinsipnya Pemda ini adalah bapaknya para pengusaha. Jadi tidak berjalan sendiri. Iya, betul.
kiriman yang saat ini memang sedang banyak diperbincangkan. Jadi kami mengimbau kalau misalnya ada yang menagih atau menghubungi untuk meminta bayar, sebaiknya pastikan ke kami dulu. Ini kalau belum sampai bayar ya bayar. Telepon ke kami. Nomornya 0818 0794 5000. Jadi silakan dicatat Pak pemirsa, 0818 0794 5000. Ini bisa WA. Jadi silakan hubungi nomor ini. Sertakan nanti dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh orang yang menghubungi untuk kami cek apakah ini memang benar atau penipuan. Harapannya dengan menunda pembayaran yang bermasalah apa yang di telepon tadi bisa memastikan apakah ini penipuan atau bukan. Kalau itu penipuan kan berarti belum sampai bayar. Tapi kalau sudah terlanjur bayar, ini ya nggak berani karena sudah terlanjur bayar. Tapi kami ingatkan saja, prinsipnya kalau Bea Cukai minta untuk bayar, rekeningnya itu pasti bukan rekening atas nama pribadi. Dia pasti rekening kas negara dan bentuknya kalau kami sekarang namanya billing system. Jadi dia tidak akan memberikan nomor rekening. Contoh tadi pemesanan bea cukai, dia datang ke bea cukai, dia mendapatkan nomor billing, bukan nomor rekening. Jadi kalau yang diberikan nanti nomor rekening ini atas nama ini salah satu dugaan penipuan. Jangan lakukan transfer dulu, hubungi bea cukai dulu. Tapi kalau sudah terlanjur dibayar, ya, kami juga sangat menyayangkan kalau itu terjadi. Dan harapannya termasuk tadi pengurusan NPWP jangan pernah percaya sama orang yang berani menjanjikan saya bantu saya sampai ini bisa, karena semuanya bisa diurus sendiri seperti yang disampaikan Pak Toto tadi, mudah. Kalau ada kesulitan misalnya Pak saya tidak bisa memenuhi ini, ya kita proses dulu, silahkan nanti gimana caranya biar bisa memenuhi syarat. Yang penting memenuhi syarat 8 hari bisa dilakukan, itu keluar dan gratis tanpa biaya. Tidak ada proses. Ya, baik, dan ini juga harus kita hindari ya calo-calo untuk mendapatkan NPWP haji ini. Baik Pak Adi dan Pak Toto sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol, luar biasa banyak sekali tentunya wawasan yang kita dapatkan di talkshow kali ini dengan mengangkat tema tubuh rokok ilegal untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun sebelum kita closing, saya ingin mendengarkan closing statement ya yang pertama mungkin silakan dari Pak Adi. Terima kasih Mbak Eka, terima kasih pemirsa telah menyaksikan program ini dan kami dari Bea Cukai Mataram tidak hanya untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat, tidak ada yang Pulau Utara, tapi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Gempur rokok ilegal ini program nasional, jadi mau tidak mau kita harus dukung dan kita. Harapan kami setelah kami memberikan materi atau sosialisasi seperti ini, masyarakat bisa semakin paham, kemudian sadar untuk kemudian beralih dari yang ilegal menjadi legal. Karena sudah kita sampaikan panjang lebar tadi bagaimana manfaatnya yang legal dan apa kerugiannya kalau yang ilegal yang banyak ilegal. Jadi sekali lagi kami butuh bantuan dari seluruh masyarakat. Kami sudah bekerjasama dengan Pemda. Bea Cukai akan terus melaksanakan gempur rokok ilegal ini untuk bisa memberantas peredaran rokok ilegal. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, dan selanjutnya silakan Pak. Baik, untuk pemirsa semua yang dimanapun berada, jadi kami dari pemerintah daerah khususnya di Satpol PP mengajak kita semua untuk sama-sama memberantas peredaran rokok ilegal. Dengan cara apa? Ya dengan cara tidak mengkonsumsi yang ilegal, kemudian untuk usahanya juga tidak memproduksi yang ilegal. Dan kami tadi sudah sampaikan bahwa proses perizinannya juga dan segala sesuatunya difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi ada dana 50% yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu dipergunakan untuk memfasilitasi warga kita yang mau berusaha di bidang tembakau. Jadi silakan untuk menghubungi kami
kami dengan sangat terbuka dan sangat senang hati untuk memfasilitasi pemirsa semua. Terima kasih Pak Toto dan Pak Edi atas waktunya hari ini. Banyak sekali informasi-informasi terupdate tentunya yang kita dapatkan terkait dengan rokok ilegal ini. Dan pemirsa tentunya saya juga ya tidak bosan-bosannya juga untuk membawakan program sosialisasi dari Bea Cukai ini. Ini bukan terakhir, besok pasti akan balik lagi nih dengan Pak Adi untuk kembali lagi mengingatkan pemirsa semua di rumah untuk kita sama-sama mengukur rokok ilegal ini agar ya utamanya adalah kesejahteraan kita semua, tentunya sebagai masyarakat yang menikmati hasil DBHCHT dari hasil tembakau ini ya, dari rokok ilegal ini. Baik, sampai di sini perjumpaan kita pemirsa di Bincang Hangat Rabu 9 November 2023. Saya Eka Islami dan Dua Pertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.